bukan tentang modal ya teman-teman ya. Oke, jadi memulai usaha itu bukan tentang modal. Nah, saya cerita dulu pertama kali saya usaha waktu saya ingat banget kelas 1 SMA. Ini ada anak SMA ya Kak ya? Ada Kak, SMA dan SMP. Oh, rata SMA, SMP, hebat-hebat banget. Saya kelas 1 SMA, saya jualan parfum dulu, parfum yang botol kecil tuh, yang kayak ginian tuh lihat teman-teman. Ya. Botol kayak ginian, parfum, itu harganya 5.000, saya beli, kemudian saya jual harganya 7.000. Berarti saya untung berapa teman-teman? Untung 2.000. Nah, dari modal itulah kita putar lagi, kita putar lagi, kita putar lagi, dan akhirnya alhamdulillah sampai jadi besar. Kemudian kelas 1 SMA, mungkin sama kayak teman-teman, motor, waktu itu saya masih naik motor sekolah, masih naik motor saya mereknya Supra. Kemudian saya ingat banget helm saya dulu mereknya KYT. Sekarang masih ada nggak helm KYT ya? Nah, terus itu habis saya melakukan SMA kelas 2, kemudian saya kelas 3 udah mulai kerja, saya pernah kerja di hotel. Jadi kelas SMA saya udah mulai kerja, dapat gaji itu sekitaran 40.000 per hari, dan itu bagi saya luar biasa banget, 40.000 per hari, karena waktu itu beli jajan bakso 5.000, jadi 40.000 itu masih sangat banyak. Kemudian saya kuliah pakai uang sendiri, karena mama saya atau orang tua saya itu orang susah teman-teman. Jadi jangan dikira Kak Taufik enak. Paling sekarang jadi pengusaha, bapak mamanya orang kaya. Enggak teman-teman. Jadi bapak mama saya sama kayak kalian mungkin biasa aja. Bapak saya supir angkot. Ada yang masih naik angkot mungkin. Jadi kalau kalian naik angkot, bapak saya supir angkot nomor 6. Nomor 6 itu jurusan Landasan kalau nggak salah ya. Terus itu mama saya guru ngaji, jadi bukan berarti saya orang kaya, saya mulai usaha, tapi saya dari keluarga yang biasa-biasa aja. Nah, dari situ akhirnya saya mulai kerja, kemudian saya mulai kuliah. Alhamdulillah setelah kuliah, teman-teman, kuliah itu semester awal, saya kuliah, saya mulai usaha kecil-kecilan, saya bagi-bagi brosur, kemudian saya dapat konsumen pertama. Setelah saya dapat konsumen pertama, alhamdulillah besar, dan sampai akhirnya terbentuklah perusahaan namanya PT KK Indonesia. Teman-teman bisa lihat di belakang saya, PT KK Indonesia, dan saya adalah pemimpin dari perusahaan saya sendiri. Nah, tapi ya teman-teman, kita akan ngobrol lebih detail lagi, karena ini kita udah mulai masuk ke profesi. Saya ingin tahu, dulu kalian waktu SD, nah dulu ingat kan dulu kalian waktu SD, saya mau tahu nih, cita-citanya kalian waktu SD apa sih? Boleh dong ditulis, waktu SD loh ya, mungkin sekarang sudah berubah. Saya kasih waktu 1 menit untuk menuliskan cita-citanya waktu SD. 1 menit dimulai dari sekarang. Musik. Waduh, luar biasa banget nih cita-citanya nih. Ada yang jadi dokter, jadi ustadz, jadi guru. Dari Anissa, dokter cuy. Swastika Apoteker, Dwi, jadi guru. Dari Anora Iskia, dokter animator, pilot. Saya jadi ingin inspirator berperan. Aduh, keren banget lah. Ada yang jadi imam. Hilmi nih. Kayaknya nih Hilmi ini playboy nih. Mau jadi imam dia. Imam buat siapa? Hilmi, imam buat siapa ini? Nggak bercanda Hilmi. Ada dari Fahmi, guru koki, guru ngaji, macam-macam teman-teman ya. Luar biasa, pokoknya, cita-citanya tinggi. Waktu SD, lanjut ya.
Sebelum saya lanjut, saya mau pastikan dulu bahwa camnya aktif. Tolong teman-teman, camnya diaktifin nih. Saya pengen lihat senyumnya. Nanti kalau ketemu di luar, saya akan nyapa kalian loh. Masa kalian nggak ini? Saya lagi ngobrol sama siapa nih? Kok nggak ada wajahnya nih? Ya, Syafira, Kirana, Nisa, Tiara, Iwan, tolong diaktifin kameranya. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, kita waktu SD itu kita punya cita-cita. Dan cita-cita itu keren-keren. Ada yang jadi dokter, jadi pilot, ada yang jadi guru, dan lain-lain. Kemudian setelah kita masuk SMP, akhirnya di antara kita mulai berteman ya, buat cowok-cowok sudah mulai kenal dengan cewek, udah mulai kenal dengan rokok nih, buat cowok-cowok yang SMP udah mulai berteman dengan, mulai punya teman yang ngerokok, ada sudah mulai jadi anak-anak racing, ada nggak anak-anak BRT, Balikpapan Racing Team, Beruang Madu Racing Team nih, muka-mukanya kayaknya pada anak racing nih, yang kalau subuh nongkrong di lapangan Merdeka. Tapi insya Allah grup ini rata-rata insya Allah pada soleh-soleh semua ya. Amin. SD teman-teman kita udah mulai SD, cita-cita kita itu waktu SD masih suci, masih belum terpengaruh. Tapi mulai SMP cita-cita kita sedikit lama mulai berubah. Yang tadinya jadi dokter mulai berubah, pokoknya susah banget ya jadi ini ya. Atau teman-teman yang SMA, apalagi ketika SMP itu ada perubahan cita-cita dan itu wajar. Teman-teman cita-citanya mulai berubah, itu sangat wajar karena teman-teman sudah mulai berteman, mulai kenal dengan cewek, mulai kenal dengan lawan jenis. Kemudian apalagi anak SMP zaman sekarang nih aku lihat sudah mulai begincu, aduh, udah mulai bebedak, lipstick, keren banget lah anak-anak SMP zaman sekarang. Nah, akhirnya si cowok itu sudah mulai hormonnya atau nafsunya sudah mulai tinggi. Si cowok pelan-pelan udah mulai puber, udah mulai macam-macam lah. Dimana ketika kalian SMP itu kalian mulai mengenal jati diri. Nah, ternyata teman-teman, ketika kalian mau naik SMA, itu bisa jadi cita-cita kalian berubah. Saya mau tanya lagi teman-teman, siapa yang ketika SMP cita-citanya berubah? Atau cita-citanya tetap? Silakan, saya kasih waktu 1 menit. Kalian cukup jawab apakah cita-cita kalian berubah atau cita-cita kalian tetap ketika kalian SMP. Saya kasih waktu 1 menit mulai dari sekarang. Silakan chat, musik mulai. Oke, ada yang tetap, alhamdulillah, ada yang tetap, ada yang berubah, tetap tapi bertambah. Waduh, keren nih. Ada yang berubah pas SMA, ada yang berubah pas SMA, it's okay. Ada yang berubah, tetap, alhamdulillah, ada yang tetap. Ada yang tetap istiqomah, masya Allah, luar biasa banget. Ada yang tetap. Ada yang tetap, luar biasa banget. Alhamdulillah, pokoknya ada yang berubah, ada yang tetap. Tapi itulah kehidupan teman-teman. Jadi kadang-kadang cita-cita itu kita tetap, kadang-kadang cita-cita itu berubah, bahkan ada yang nambah. Tuh, luar biasa banget yang nambah. Yang parah itu jangan sampai malah cita-citanya malah, Kak, susah betul pelajarannya, kayaknya aku nggak usah punya cita-cita aja sudah. Susah betul aku gapai cita-citaku nih. Nah, itu yang bahaya teman-teman. Jadi ada 3 kategori, ada yang cita-citanya tetap, ada yang cita-citanya berubah, ada yang cita-citanya nambah, bahkan ada yang putus asa terhadap cita-citanya. It's okay. Semua itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Kemudian kalian sudah masuk di fase SMA. Di fase SMA ini di mana kalian sudah mulai mengenal tujuan hidup kalian lebih tergambar dengan jelas. Jadi di fase SMA tujuan hidup kalian lebih tergambar dengan jelas. Tapi di antara teman-teman meskipun SMP itu tujuan hidupnya sudah mulai tergambar dengan jelas. Karena saya membuat tujuan hidup saya itu waktu SMP. Ketika saya habis nonton film Laskar Pelangi. Ada yang udah nonton belum Laskar Pelangi? Itu keren banget tuh, menginspirasi. Nah, saya kasih waktu lagi teman-teman 1 menit untuk menuliskan apa sih tujuan hidupnya. Kira-kira teman-teman tujuan hidup kita itu apa sih? Saya kasih waktu 1 menit, akan ada 20 komen. Dimulai dari sekarang, silakan ditulis apa sih tujuan hidup kita.
Dimulai dari sekarang, silakan ditulis. Musik. Oke, soal tujuan hidup ini memang agak lama ya teman-teman ya, masih mikir ya. Boleh ditulis, kira-kira tujuan hidup kita di dunia ini untuk apaan sih gitu. Boleh ditulis teman-teman. Silahkan ditulis. Kita mulai tadi jam 16.50, berarti diskusi kita akan selesai jam 16.20. Karena saya ngobrolnya 16.10 ya. Saya ngobrolnya 15 menit. Oke, good. Kak Junaidi bisa bantu saya bacakan cita-cita teman-teman kali. Kak Junaidi bantu saya buat bacakan visi misi dari teman-teman semua. Bisa dibantu Kak Junaid? Boleh. Oke. Sukses, mandiri, bantu orang banyak. Beribadah kepada Allah, menuntut ilmu, mencapai keberhasilan dunia dan akhirat, bermanfaat bagi orang lain. Tujuan hidup kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, membanggakan kedua orang tua. Sukses dunia dan akhirat. Sukses mandiri mencapai keberhasilan. Sukses dunia dan di akhirat. Menjadi orang yang bermanfaat dan lebih baik. Kemudian tujuan hidup saya adalah untuk bisa membanggakan terutama untuk agama. Dan saya ingin untuk menjadi presiden dunia dengan adil. Wah, ini mantap nih. Beribadah kepada Allah. Kemudian sukses dunia dan akhirat. Sukses dunia dan akhirat lagi. Oke, terakhir chatnya sukses dunia akhirat nih. Masya Allah, keren-keren ya. Kak, ini semua pada muslim ya? Sepertinya ya, muslim. Oke deh, nggak apa-apa. Saya akan sedikit ngobrol soal apa sih tujuan hidup kita, teman-teman. Ini di lain profesi ya. Jadi, apapun profesinya, kita harus menghargai semua profesi yang ada. Bisa aja di antara kalian ada yang bapaknya supir angkot, ada yang bapaknya jualan di pasar, atau ada yang bapaknya pegawai biasa. Nah, itu kita nggak bicara soal berapa banyak penghasilan kalian. Saya nggak akan ngobrol soal duit sore ini, karena duit itu nomor sekian lah teman-teman. Kita nggak akan ngobrol soal duit. Kita akan ngobrol tentang apa sih tujuan hidup kita. Oke, rata-rata jawabannya adalah tujuan hidup kita itu adalah beribadah. Tujuan hidup kita itu adalah membanggakan orang tua. Tujuan hidup kita itu adalah sukses dunia dan akhirat. Rata-rata tujuan hidup kita itu. Nah, teman-teman perlu tahu, ternyata orang-orang hebat di luar sana, pendiri Facebook misalnya, atau siapapun orang-orang hebat di luar sana, itu mereka pasti punya noble purpose. Noble purpose itu apa bahasa Indonesia yang Kak Junet ya? Noble purpose itu apa ya? Apa tuh, Kak? Noble purpose itu kayak semacam tujuan hidup. Apakah? Tujuan mulia. Ada yang tujuan mulia, betul. Jadi noble purpose itu adalah tujuan mulia, dan itu bukan soal tentang duit, tapi terkadang perusahaan kita lah yang akan menjadi jembatannya untuk menuju noble purpose. Noble purpose itu contoh misalnya teman-teman, mungkin kalian cita-citanya dokter, kalian cita-citanya pilot, tapi noble purpose ini ada cita-cita di lain selain itu. Misalnya contoh, kalian punya harapan mulia apa sampai dengan kira-kira 10 tahun ke depan. Ya, saya pingin teman-teman nulis lagi. Saya kasih waktu 1 menit ke depan. Kalian punya harapan cita-cita mulia apa selama 1 menit ke depan? Apa sih yang kalian pingin punya? Contoh misalnya selama 10 tahun ke depan, nih saya merinding banget nih kalau soal noble purpose. Saya pingin punya masjid Kak Taufik. Saya pingin bangun panti asuhan Kak Taufik. Saya pingin membuat orang tua saya naik haji misalnya. Tapi noble purpose itu bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk diri kalian ya. Kalian makan gaji nanti, 10 tahun ke depan kalian ada yang gaji 5 juta, ada yang gaji 10 juta, mungkin kalian ada yang jadi dokter, jadi guru. Tapi noble purpose itu adalah tentang cita-cita mulia yang kalian harus punya, teman-teman. Contoh misalnya, ini konkret ya, konkret itu contoh. Nah, ini ada yang bangun rumah sakit, itu konkret banget. Ada yang bangun panti, itu konkret banget. Saya kasih waktu teman-teman 1 menit untuk menulis apa noble purpose kalian, apa cita-cita mulia kalian, apa yang kalian ingin mengabdi untuk Indonesia,
untuk agama atau untuk Balikpapan? Saya kasih waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Kak Junet bantu baca, Kak Junet. Oke. Saya bacakan nih, pengen punya rumah sakit yang bisa gratisin orang-orang yang nggak mampu, membangun universitas, menjadi hafizul Quran dan mengumrohkan ortu dengan uang sendiri, mencerdaskan anak-anak di seluruh Indonesia. Wah, ini luar biasa sekali cita-citanya. Membangun sebuah asrama yang gratis untuk anak yatim piatu dan duafa. Oke, mantap. Channel YouTube yang bermanfaat bagi bangsa dan agama. Menjadi pengusaha makanan yang bisa memberikan makanan di setiap harinya. Membangun sekolah rakyat untuk kaum marginal. Menjadi penghafal Quran dan bisa ke Turki. Wah, saya ingin menaklukkan Vatikan di Roma, Kak. Wah, ini luar biasa. Faiz Firza ini. Ini meneruskan cita-citanya Al-Fatih ini. Nah, lanjut ya teman-teman. Itu yang disebut sebagai noble purpose atau cita-cita yang mulia. Di mana ini nggak ada kaitannya soal profesi, ini nggak ada kaitannya soal apa pekerjaan kalian. Tapi tentunya teman-teman yang kalian harus paham untuk menuju ke sana. Contoh misalnya, Kak saya mau bangun rumah sakit. Memang rumah sakit itu nggak pakai duit. Ya kan, Kak saya pengen bangun panti, Kak saya pengen ke Turki, saya pengen menaklukkan Vatikan, saya pengen menjadi Al-Fatih di generasi abad 20 misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman, itu adalah noble purpose, itu yang akan mendorong kita lebih semangat lagi. Itu yang akan mendorong kita lebih semangat lagi. Dan betapa banyak orang di luar sana, seumuran kalian, yang mereka nggak punya cita-cita. Mereka hanya punya cita-cita, mereka pengen jadi ini. Tapi mereka tidak punya rasa keinginan yang luar biasa untuk menggerakkan mereka lebih maju lagi. Nah, itu sebenarnya yang paling penting soal profesi. Di belakang saya, teman-teman, lihat ada PT KK Indonesia. Alhamdulillah, saya ngelola 450 guru, atau saya ngelola 450 karyawan. Kemudian saya punya klien itu udah di angka 15 ribuan. Saya ngebantu banyak orang. Karena cita-cita saya adalah ngebantu banyak orang. Adapun duitnya, itu nanti nyusulnya belakangan. Karena rezeki itu kan sudah diatur sama Allah. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, min haitsu la yahtasyi, bahwa rezeki itu datang dari segala arah yang tidak disangka-sangka. Kayak gitu teman-teman. Selama semoga bermanfaat. Tadi kita udah ngobrol soal cita-cita kita yang berubah. Kemudian kita ngobrol soal cita-cita yang sebenarnya 10 tahun yang ke depan. Kita udah ngobrol noble purpose atau cita-cita yang bukan bicara soal diri kita ya teman-teman ya, tapi kita bicara soal orang lain. Tadi ada yang ngomong, Kak, tujuan hidup saya adalah beribadah. Betul, beribadah. Kalau kata Allah dalam Al-Quran bahwa tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, itu tujuan utama kita teman-teman. Tapi bagaimana profesi itu tetap kita jadikan sebagai ibadah gitu. Itu aja Kak Junet yang dapat saya sampaikan Kak Junet. Jadi poin pentingnya saya ulangi lagi. Yang pertama adalah cita-cita kita kalau itu berubah adalah hal yang wajar. Kemudian yang kedua adalah 10 tahun ke depan kita akan jadi apa. Kemudian yang terakhir adalah setiap orang harus punya cita-cita mulia. Di mana cita-cita mulia itu adalah cita-cita yang membantu sesama yang lainnya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman, setiap kalian itu pasti punya tokoh yang kalian ngefans sama dia. Terkecuali adalah Nabi Muhammad SAW. Kita semua sepakat bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang mulia. Kita semua sepakat. Tapi untuk contoh tokoh dunia yang kalian ngefans itu siapa? Nah, saya kasih lagi waktu 1 menit. Saya ingin tahu nih siapa sih sosok tokoh yang kalian fans yang sekarang di dunia ya, kecuali Nabi Muhammad. Saya kecualikan Nabi Muhammad karena kita semua pasti semua sama-sama kagum kepada Nabi Muhammad.
Silakan ditulis teman-teman tokoh yang kalian kenal dan kalian kagum dengan sejarahnya, kalian kagum dengan perjuangannya, kalian kagum lah ya. Silakan ditulis, saya kasih waktu yang ya benar, yang menjadi inspirator. Yang menjadi inspirator kamu siapa sih yang benar-benar menginspirasi kamu? Saya kasih waktu 60 detik, 1 menit dimulai dari sekarang. Kak Junet tolong dibacakan ya. Siap. Oke, inspirator saya Salahuddin Al-Ayyubi, Maher Zain dan Haddad Alwi, Soekarno, Eyang B.J. Habibie, Alan Turing, dan Najwa Shihab. Wow, mantap. Inspirator saya ibu saya, Bu Parinem. Wah, ini Ihsan Nugraha, Bu Parinem. Nah, ini siapa ya? Mungkin orang yang sangat dikagumi ini. Sandiaga Uno. Kemudian ada guru. Dari Aisyah itu ada guru. Ustadz dan ustazah saya dari adik Fahmi. Ria Ricis. Wow. B.J. Habibie, Soekarno, Muhammad. Oke. Karena Soekarno telah menjalin hubungan kerjasama bersama presiden luar negeri yang sangat terkesan bagi saya untuk bisa ke depan bagaimana. Sip. Ini calon-calon presiden ini sepertinya nih. Bill Gates, kemudian ada Steve Jobs. Itu kakak. Oke, Silakan lanjut. luar biasa banget ya teman-teman ya. Jadi tadi setiap orang itu punya tokoh inspirator. Di mana kalian coba kalian pelajari sebagai tokoh inspirator. Kalian lihat masa muda mereka. Masa muda mereka itu nggak ada yang mudah. Mereka menjalani dengan penuh keras kehidupan. Mereka bukan orang yang pantang menyerah. Bahkan presiden kita Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Proklamator Soekarno, ketika dia melakukan pidato, dia sebelum pidato itu dia latihan di depan dinding. Tuh, latihan di depan dinding tuh ya. Ini kan dinding nih, teman-teman lihat dinding. Dia ngomong di depan dinding tuh. Dia ngomong di depan dinding sampai dikira istrinya itu orang gila, padahal dia itu lagi latihan. Latihan pidato. Nah, itu yang disebut sebagai totalitas. Kalau kata anak balistik, totalitas tanpa batas. Nah, itu teman-teman. Jadi totalitas. Orang-orang hebat itu totalitas. Mereka nggak kenal lelah. Saya dulu waktu SMA, saya anak balistik ya. Pokoknya humanis blue lah. Saya sampai hafal lagunya. Saya cinta banget sama Persiba. Sampai sekarang bahkan saya cinta banget sama Persiba dan saya totalitas. Ketika stadionnya waktu itu di Parikesit di lapangan di Jalan Minyak, saya datang dari Sepinggan, saya nonton Persiba ke sana naik motor, saya bawa bendera. Saya bawa bendera. Ya kan, saya bawa bendera, kemudian dibatakan, buka lagi stadion yang saya bawa bendera, saya lagi-lagi ke sana, saya bawa bendera. Karena apa? Karena saya totalitas, saya cinta banget dengan Persiba. Saya dukung banget dengan Persiba. Tapi bukan hanya sekedar nonton kayak gitu, bukan hanya sekedar nonton untuk foya-foya, tapi ada pelajaran yang saya ambil dari situ. Lanjut tadi soal tokoh. Nah, lagi-lagi teman-teman, orang-orang hebat pada saat itu totalitas. Ada yang tahu, teman-teman, Muhammad Al-Fatih, ya kan, penakluk Konstantinopel, 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Sekarang jadi Istanbul di Turki sana. Muhammad Al-Fatih itu totalitas, teman-teman. Kemudian siapa lagi? Soekarno, totalitas. Kemudian ada yang tadi jawab guru. Nah, guru kalian mungkin totalitas saat mereka ngajar. Ada yang bilang mama ya, pastilah. Masa kalian udah ngefans sama mama? Setiap orang pasti ngefans sama mama. Ada Bill Gates totalitas. Steve Jobs totalitas. Ria Ricis bahkan, Ria Ricis untuk bikin satu konten, itu dia butuh waktu 5 hari, teman-teman. 5 hari untuk bikin satu konten, dan totalitas. Kayak gitu. Oke, itu teman-teman ya yang dapat saya sampaikan. Di akhir kata teman-teman, tadi saya rangkum lagi. Yang pertama adalah tentang cita-cita, kemudian yang kedua adalah tentang noble purpose atau cita-cita yang mulia, kemudian yang terakhir itu adalah totalitas. Kalau kata anak balistik, totalitas tanpa batas. Oke, itu aja dari saya, Taufik.
saya berharap teman-teman 20 tahun ke depan mungkin ada yang bekerja sama dengan saya. 20 tahun ke depan bisa jadi ketika saya jadi Presiden Republik Indonesia, kalian jadi menteri. 20 tahun ke depan ketika kalian jadi Amin. wali kota Balikpapan, mungkin saya jadi ketua dinas pendidikan atau apa, kita akan berkolaborasi karena generasi Indonesia itu ada di tangan teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak, sebelum ditutup boleh kita ada sesi 1-2 pertanyaan ya Kakak? Silakan. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya boleh lambaikan tangannya ya di Zoom. Yang mau bertanya langsung kepada Kakak Taufik. Silakan teman-teman. Ada? Bisa lambaikan tangan atau lambaikan tangan di kamera juga bisa kita lihat ini. Peserta yang mau bertanya boleh angkat tangan di depan kameranya. Oke, ada Mas Faiz. Kita buka dulu. Mas Faiz tadi. Silakan pertanyaannya Mas Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Kak, Waalaikumsalam. nama saya Firza Toko. Biasa dipanggil Faiz atau Firza. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau nanya Kak, gimana caranya untuk tetap sabar dalam menjalankan sebuah misalnya nih Kakak ini jadi bos. Terus gimana caranya supaya bisa sabar terhadap karyawan Kakak dan kewajiban Kakak? Oke, bisa ditangkap pertanyaannya. Mungkin Kakak Taufik bisa langsung menjawab. Oke, bisa. Yang pertama, teman-teman, ini soal sabar ya, teman-teman ya. Yang namanya manusia, bahkan kamu kalau misalnya kamu jadi, mungkin ada di antara kalian yang jadi ketua kelas, atau ada di antara kalian jadi ketua OSIS, yang namanya sabar itu pasti, teman-teman. Dan kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Tuh, dengar nih, cewek-cewek nih. Kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Kita tidak bisa membuat mereka bahagia, tapi yang membuat mereka bahagia itu adalah diri mereka sendiri. Tapi kita hanya bisa membantu untuk memfasilitasi mereka bahagia. Paham ya? Sekali lagi ya. Jadi kita nggak bisa bikin saudara kita bahagia. Bahkan kita tidak bisa bikin mama kita bahagia. Yang membuat mama kita bahagia itu adalah mama kita sendiri. Tapi kita berusaha untuk memberikan jalan atau memfasilitasi supaya mama kita itu bahagia. Karena kebahagiaan itu pada dasarnya dimiliki oleh masing-masing individu. Itu ya Kak Faiz, Kak Firza, terima kasih pertanyaannya. Kalau ditanya apakah Kakak sabar menjalaninya, insya Allah saya pasti sabar. Saya sabar banget menjalani semua itu. Meskipun kadang-kadang, Kak Taufik pernah nggak kesel? Iya pernah kesel. Kak Taufik pernah marah? Pernah marah. Kak Taufik pernah nangis? Saya pernah nangis. Semua itu adalah fase-fase kehidupan yang akan kita jalani. Thank you Kak Faiz, Firza, saya doakan Kak Faiz semoga 20 tahun lagi bisa menjadi pemimpin Indonesia yang akan membanggakan Indonesia di mata. Oh, tadi saya lagi mute ya? Kedengaran. Halo? Kedengaran. Oh, kedengaran. Oke, jelas ya Kak Junedi ya? Oke, jelas. Kak Faiz, boleh Terjawab ya? ya, Kak Faiz boleh sampaikan dulu dari sekolah mana tadi Kak Faiz dan kelas berapa? Saya dari sekolah Insan Mulia Balikpapan, Kak. Kelas 8. Oke, kelas 8. Kelas 2 SMP ya berarti. Oke, baik. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya, teman-teman yang lain? Untuk pertanyaan terakhir mungkin, kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada mungkin saya yang mau bertanya ini satu pertanyaan ini buat Kakak Taufik nih yang sudah punya Boleh.
perusahaan cukup banyak ya, termasuk kemarin saya belajar mobilnya sama kakak drive nih. Kak, gimana sih bisa ya menjadi seorang entrepreneur itu, apakah tumbuh dari keinginan orang tua atau memang dari diri sendiri atau memang dari teman-teman nih? Wah, teman-temanku entrepreneur semua, aku mau jadi seperti mereka. Nah, itu mulai tumbuh keinginan menjadi seorang pengusaha itu sejak kapan dan bagaimana tumbuhnya gitu. Oke, thank you Kak Junedi. Saya jawab. Tapi ini tadi kayaknya ada yang tanya nih. Swastika tadi kayaknya dia pengen menanyakan sesuatu. Ini dari Tiara juga ada tanya. Tapi saya jawab dulu dari pertanyaan sama Kak Junedi. Ada sosok yang saya kagumi kenapa saya berwirausaha. Kalau dari tokoh agama sahabat Nabi, teman-teman pasti pernah dengar Abdurrahman bin Auf, kemudian teman-teman pernah dengar Utsman bin Affan. Mereka adalah pengusaha-pengusaha dalam sahabat Nabi terdahulu. Kemudian kalau tokoh-tokoh pengusaha hebat di dunia yang saya kagumi tadi itu ada Bill Gates. Bill Gates itu adalah pendiri Microsoft. Kemudian ada Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu yang punya Facebook, yang punya Instagram. Kemudian ada Sandiaga Uno. Tadi ada yang jawab, saya kagum sama Sandiaga Uno. Yes, benar banget. Itu adalah tokoh-tokoh di Balikpapan di Indonesia yang saya kagumi. Kalau di Balikpapan ada juga tokoh-tokoh pengusaha hebat. Contoh misalnya buat wakil wali kota kita Haji Rahmat, gitu, itu juga pengusaha hebat yang hebat banget. Nah, datangnya keinginan untuk berwirausaha itu teman-teman itu adalah didesain. Jadi ingat prinsipnya, kalau kita tidak bisa mendesain hidup kita, kita akan didesain orang lain. Catat ya teman-teman ya, kalau kita tidak bisa mendesain hidup kita, maka hidup kita akan didesain oleh orang lain. Sehingga menjadi entrepreneur itu harus dicita-citakan dan mutlak. Harus dicita-citakan dan mutlak. Kalian caranya gimana? Kalian mulai dari jualan yang kecil-kecil, kalian mulai dari belajar jualan pulsa, jualan kuota, kalian jualan masker, atau jualan online shop, atau mungkin cewek-cewek ini yang suka jualan make up, atau cewek-cewek silakan kalian bikin tutorial make up di Instagram, atau kalian buat yang cowok-cowok suka ngegame, itu ngegame juga bisa berpenghasilan, kayak gitu. Itu sih Kak Junet, jadi segalanya itu adalah saya cita-citakan. Karena kalau kita cita-citakan berarti kita artinya mendesain hidup kita. Karena kalau kita tidak mendesain hidup kita akan didesain oleh orang lain. Jadi Anda yang lagi dengar ini, silakan desain hidup Anda. Kalau Anda tidak berani mendesain hidup Anda, maka hidup Anda akan didesain oleh orang lain. Kalau Anda tidak berani memberikan cita-cita kepada diri Anda, maka Anda adalah bagian dari cita-cita orang lain. Dan ketika Anda jadi bagian dari cita-cita orang lain, bisa dipastikan Anda tidak bisa berkarya yang lebih banyak. Kayak gitu. Thank you Kak Junet. Semoga membantu. Oke, sip. Terima kasih Kak Taufik. Boleh satu pertanyaan lagi atau kita cukupkan Kak Taufik? Boleh Kak. Silakan kita tuntaskan sampai jam 15 menit ke depan. 10 menit lah. 10 menit lagi ya. Iya. Oke, baik. Jadi ada pertanyaan nih di beberapa chat yang ada di sini. Kak, saya mau nanya nih, jika kita mempunyai suatu usaha namun gagal, apakah yang harus kita lakukan? Apakah usaha baru atau tetap usaha yang gagal namun diperbaiki? Oke, itu yang tanya siapa, Kak? Yang bertanya dari Mbak Tiara. Tiara Dita. Saya boleh ngomong sama Tiara? Mbak Tiara, oke, kita unmute dulu. Saya cari dulu namanya. Oke, sudah. Mbak Tiara, silakan. Iya. Halo, Assalamualaikum Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi Tiara, kalau boleh tahu, sekarang SMA atau SMP? SMK. Oh, SMK. Jurusan apa? BDP, Bisnis Daring Pemasaran. Oh, kan Tiara dulu pernah coba-coba buat jualan tuh. Kira-kira kalau boleh tahu jualan apa? Sekarang lagi jual jilbab sama masker wajah. Oke, Tiara sekarang lagi jual jilbab dan
masker wajah. Tiara jualannya di mana? Di online shop. Online shop, Instagram atau Facebook? Instagram ya. Instagram, iya. Ya udah, karena Tiara berpartisipasi dan Tiara punya usaha, nanti aku promosikan di Instagram aku dan gratis. Wih, hore. Yeay. Nah, untuk Tiara dan teman-teman yang lainnya, soal kegagalan itu urusan kita dengan Tuhan, teman-teman. Sekali lagi urusan kita dengan Allah. Sebelum kita lahir, itu takdir kita udah Allah yang atur. Tapi sebagai manusia, kita wajib berikhtiar. Orang-orang hebat itu tidak bisa, tidak mungkin mereka usaha pertama langsung berhasil. Contoh kalau teman-teman tahu Samsung, ada yang tahu HP Samsung? Tiara tahu HP Samsung? Iya, Tiara HP-nya apa? Vivo. Oh, Vivo. Oh ya, bukan HP kentang ya. HP bagus tuh Vivo. Nah, Samsung sebelum dia jadi brand elektronik, sebelum dia punya brand elektronik, Samsung itu dulunya itu adalah warung mie atau warung kalau di Indonesia kayak mie pangsit gitu-gitu. Jadi dia dulu perusahaan mie pangsit, perusahaan gerobakan, dan akhirnya dia terus berkembang menjadi sebuah perusahaan yang bermerek Samsung. Tiara kalau boleh tahu brandnya apa namanya? Nama di IG Iya, nama di IG. TYRR Shop. Oh ya, itulah susah namanya pokoknya. Nah, nah bisa jadi saat ini Tiara jualan apa? Jualan masker wajah, Tiara jualan jilbab, tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat Tiara akan punya pabrik, Tiara akan punya karyawan yang banyak, tapi dimulai dari diri sendiri. Intinya Tiara harus tetap optimis. Terima kasih Tiara. Nanti Tiara jangan lupa DM aku ya di Instagram aku Taufik_BPN. Teman-teman juga boleh silakan DM yang mau endorse produk, nanti saya endorse. Follower saya di Instagram itu update terbaru 11.000. Wow. Thank you Tiara, semoga membantu. Ya, makasih Kak. Oke, mungkin ya. Lanjut Kak, satu pertanyaan lagi Kak untuk terakhir ya, sesi terakhir. Alasan milih bisnis di bidang latihan mobilnya, ada yang bertanya nih. Alasannya apa Kak? Kakak membuka usaha di bidang latihan mobil. Silakan dari Ahmad Hilmi. Ahmad Hilmi boleh di ini ya, kita unmute ya supaya bisa saling ngobrol. Silakan. Hilmi sekolah di mana? Sekolah Bisnis Muda Sekolah bisnis muda maksudnya? di Bogor. Oh, kampusnya namanya apa? Ya? Kampusnya namanya apa? Tingkat SMA. Oh, tingkat SMA. Oke. Untuk Hilmi, tadi pertanyaannya kenapa sih Kak milih bisnis tentang kursus mobil? Nah, jadi ceritanya teman-teman, aku cerita lagi ya. Papa aku itu adalah supir angkot. Kemudian mama aku tuh guru ngaji. Jadi aku memadukan dua profesi, mama dan bapakku. Akhirnya jadilah belajar nyetir mobil. Jadi ceritanya awal mulanya seperti itu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua karena alasannya aku suka gonta-ganti mobil. Aku suka ngerasain banyak jenis mobil. Aku suka bawa Honda Jazz. Aku suka mobil-mobil terbaru. Aku suka pakai lah, ceritanya kayak gitu. Berawal dari hobi sih lebih tepatnya. Thank you Hilmi. Jadi pesan aku buat teman-teman semua, jadi bisnis itu bisa kalian mulai dari sebuah hobi. Ada yang hobinya main game, bisa dijadikan bisnis. Ada yang hobinya make up, bisa dijadikan bisnis, open endorse. Ada yang hobinya jalan-jalan, kalian bisa bikin vlog traveling. Kayak gitulah pokoknya. Thank you Hilmi, thank you. Iya, siap. Oke Kak Junet, sebagai penutup untuk hari ini, saya minta dari 20 teman-teman semua, tolong silakan saya kasih waktu 1 menit terakhir
untuk menuliskan pesan apa sih yang kalian dapat sore ini, pesan positif apa sih yang kalian dapat sore ini. Kemudian silakan ditulis dan harapan apa sih yang kalian harapkan. Pokoknya intinya kalian silakan nulis pesan apa, hikmah apa yang kalian dapat dari pertemuan kita sore ini. Saya kasih waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan ditulis pesan apa yang kalian dapat atau pelajaran apa yang kalian dapat dari sore ini. Silakan ditulis di chat. Kak Junedi, Ya, halo Kak Junet, ya. bisa bantu bacakan pesan dari teman-teman, boleh dibantu dibacakan. Oke. Oke, untuk sesi terakhir kita membacakan pesan dari teman-teman ya. Pelajaran yang kita dapat nih dari Mbak Swastika, terkadang mendapat profesi yang kita cita-citakan belum tentu menjawab kepuasan kita. Butuh noble purpose yang melengkapi itu semua. Oke. Inspirasi cara agar YouTube-nya laris. Oh, ini pertanyaan. Kita lanjut, yang saya dapatkan untuk kelas kali ini sangat banyak, terutama saya bisa tahu ternyata bukan uang yang menjadikan modal, tapi niat dan kesungguhan. Optimis dalam impian kita. Oke, kemudian lanjut, mulailah sebuah bisnis dari apa yang kita sukai terlebih dahulu, karena insya Allah ke depannya kita akan merasa nyaman untuk menjalani bisnis kita ke depannya. Pelajarannya yang berikutnya yaitu positive thinking, kemudian luruskan niat. Jangan pernah berhenti berbuat baik kepada siapapun dan terus tebarkan kebaikan di sekitar kita. Dari Pak Razianta. Kemudian kita harus menjadi berguna di masyarakat, bukan menjadi sampah masyarakat. Wow, Ica Ananda. Kemudian juga ada menjadi orang luar biasa yang memberikan manfaat kepada siapapun, itu bisa berawal dari usia muda. Dari Aisyah. Kemudian kita harus berani bertindak dan mengambil keputusan. Satu quote yang saya suka hari ini, kita harus berani menden hidup kita. Apa itu menden hidup kita tuh? Menden hidup kita. Apa? Dari Mbak Astrid. Kemudian jangan mudah putus asa dari Rani Aldibga. Kemudian lagi buat materi besok. Oke. Oke, mendesain Kak maksudnya. Oke. Kebahagiaan itu berasal dari diri sendiri. Kita adalah yang menciptakan untuk diri sendiri dan sebagai perantara yang fasilitas untuk kebahagiaan orang lain. Oke, Mbak Tina, ada yang mau disampaikan? Mengangkat tangan ini. Gimana, Mbak Tina? Oke, cukup. Mungkin itu. Kak Taufik sebagai penutup, silakan Kak Taufik menyampaikan penutup terakhir ya, sebelum kita berbuka puasa nih, ntar lagi nih. Silakan menyampaikan pesan-pesan terakhir, pesan penutup nih maksudnya, untuk teman-teman semua dari Kakak Taufik, silakan. Halo Kak, halo. Ya.
Oke, itu tadi Oke, Kak gimana? penyampaian Sorry. dari teman-teman. Mungkin Oh untuk iya, iya. Oke. untuk penutup, silakan Kak Taufik menyampaikan penutup pada sesi kita kali ini. Oke, jadi penutup hari ini teman-teman satu buah quote dari saya. Satu buah quote dari saya bahwa kita harus kembali kepada tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dalam kata Al-Qur'an dalam surah Ar-Rahman bahwa hal jazaul Halo? Cek. Wah, hilang sepertinya ya. Halo? Terjeda ini. Baik, teman-teman sekalian yang sudah mengikuti kegiatan kita pada sore hari ini, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Kak Taufik membawa manfaat untuk kita. Pada intinya adalah kita diberikan semangat atau pada sore hari ini diberikan motivasi agar bisa membuka usaha ya, berusaha sedari muda kita untuk membuka sebuah usaha, entah itu usaha kecil-kecilan seperti apa, mungkin perlu kita coba ya. Mudah-mudahan nanti ketika kita dewasa, usaha itu sudah semakin besar seperti Kak Taufik yang sudah memulainya di usia 21 tahun. Baik teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Nanti malam jangan lupa mengikuti kuis, yang dimana kuis nanti akan ada reward-nya. Nanti kita akan bagikan link-nya di grup ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, nanti jam 7 kita akan sampaikan. Baik teman-teman sekalian, kita cukupkan pertemuan pada sore hari ini. Jangan lupa besok kita masih ada kelas inkubasi berikutnya ya. Besok lebih seru lagi karena kita akan mempelajari bagaimana sih kita bisa menemukan minat dan bakat kita supaya kita ini menemukan ya, supaya kita ini mengetahui potensi dalam diri kita ini apa sih. Sehingga dari potensi itu kita akan mengembangkan kapasitas diri kita menjadi orang yang lebih berguna lagi. Saya cukupkan kesempatan pada hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Inspira Muda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.